Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dalam kuliah kajian problematika pendidikan matematika. Sebelum saya menyampaikan perkuliahan ini, saya ingin mengingatkan pada Anda bahwa dalam menyaksikan video ini nanti usahakan dinonton sampai selesai agar semua materi bisa Anda terima dengan baik dan tuntas ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah perkembangan kognitif dalam pembelajaran matematika. Oke. Jadi pernahkah Anda temukan seorang teman atau bahkan pengalaman diri Anda sendiri ketika Anda masih duduk di bangku sekolah dasar ya, dan sedang menerima materi penjumlahan dengan soal yang sangat sederhana, yakni 8 tambah 7 ya. Jadi ini seolah-olah kita refleks ke belakang di masa waktu kita masih di bangku sekolah dasar dan kita menerima materi penjumlahan 8 tambah 7 ya. Kemudian untuk menjawab soal tersebut, Anda mengeluarkan alat bantu hitung berupa ya, sempoa, dan teman lain Anda menggunakan batang lidi. Nah, jadi sempoa biasanya atau batang lidi menjadi salah satu alat bantu untuk kita pada saat itu melakukan penjumlahan maupun pengurangan ya. Oke. Anda mencari jawaban dari soal tersebut dengan berusaha payah menggunakan sempoa, dan teman Anda lainnya sibuk menjejerkan batang lidi di atas mejanya, dan akhirnya Anda temukan jawabannya 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, kemudian Anda berniat mengajukan tangan untuk menjawab soal tersebut, namun ada seorang teman Anda yang lebih dulu mengangkat tangan dan berhasil menjawab soal tersebut mendahului Anda. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan hasilnya dengan menggunakan sempoa, tetapi ada yang lebih dulu mengetahui jawabannya. Kemudian Anda penasaran bagaimana teman Anda tersebut selalu lebih dulu dari Anda dalam menjawab soal-soal penjumlahan maupun pengurangan. Anda kemudian penasaran, sekali-sekali Anda memperhatikan teman Anda tersebut ketika menjawab hanya menggerakkan beberapa jarinya dan kemudian kepalanya diarahkan menghadap ke kiri atas. Jadi kalau kita berpikir itu secara tidak sadar, posisi mata kita itu berada pada menghadap ke arah kiri atas ya. Kalau kita menghayal berarti kanan atas. Nah itu ya. Dan selanjutnya teman Anda tersebut menemukan dengan cepat jawaban dari soal yang diberikan. Jadi teman Anda ini tanpa menggunakan sempoa, tanpa menggunakan batang lidi, hanya menggunakan beberapa jarinya, dia selalu mendapatkan jawaban yang dia dapatkan ketimbang kita yang menggunakan alat peraga, alat bantu. Dia tanpa alat peraga atau alat bantu dia bisa menjawab. Oke, apa yang digambarkan di atas tidak lain tentang pembahasan perkembangan kognitif ya. Jadi bisa saja teman Anda itu tahapan berpikirnya atau perkembangan kognitifnya itu lebih maju satu tahapan ketimbang kita ya, ketimbang kita yang masih menggunakan alat bantu atau alat bantu misalnya sempoa dan batang lidi. Dia dengan tanpa menggunakan alat bantu tersebut dia sudah mampu menjawab dengan secara abstrak. Oke, jadi perkembangan kognitif itu sendiri adalah tahapan-tahapan yang perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui segala sesuatu. Jadi perkembangan kognitif ini juga ada kaitannya dengan pertumbuhan biologis manusia itu sendiri ya, biologis manusia itu sendiri, atau bisa juga dengan kematangan mental dan lain sebagainya ya. Oke.
Kemudian apa dasar perkembangan kognitif itu sendiri ya? Dasar teori perkembangan kognitif. Jadi saya hanya mengambil beberapa pakar, ada 3. Yang pertama teori kognitif perkembangan dari Jean Piaget, kemudian Vygotsky dengan Jerome Bruner ya. Oke, jadi yang pertama oleh Jean Piaget ya. Oke. Tahapan perkembangan Jean Piaget itu dia bagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensomotorik 0 sampai 2 tahun, praoperasi 2 sampai 7 tahun, operasi konkret 7 sampai 11 tahun dan operasi formal lebih dari 11 tahun. Pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Ini sensomotorik. Praoperasi perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik. Pemikiran tidak terpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistemik. Oke, penjelasan daripada tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Sensor itu ada indera, motor ada gerak. Berarti sensor motor ada anak menjajaki dunia dengan menggunakan indera dan kemampuan motorik ya. Anak melakukan gerakan refleks. Jadi ini anak umur 0 sampai 2 tahun kan, bayi itu kan ketika tahapannya kan sangat jelas sekali. Ketika dia lahir, dia hanya bisa menangis. Setelah itu dia mulai merangkak dan belajar berjalan ya. Jadi dia hanya menggunakan indera dan geraknya ya. Itu sensor motorik ya. Kemudian tahapan praoperasi 2 sampai 7 tahun ya. Jean Piaget menjelaskan bahwa tahap operasi 2 sampai 7 tahun tidak memahami prinsip konservasi. Konservasi adalah konsep bahwa sifat tertentu suatu objek, misalnya massa, akan tetap sama walaupun terjadi perubahan sifat lainnya seperti panjang. Jadi contohnya misalnya ada 2 buah botol yang masing-masing botol itu diberikan air sebanyak 1 liter. Jadi pada dasarnya gambar pertama 2 botol yang masing-masing air terisi 1 liter. Kemudian ditanyakan mana yang airnya banyak, apakah botol 1 atau botol 2. Jadi tentu anak dia menjawab sama ya. Namun ketika botol pertama atau botol kedua dipindahkan ke dalam loyang, tentunya ketika ditanyakan mana yang lebih banyak, botol atau yang ada dalam loyang. Jadi dalam tahap operasi 2 sampai 7 tahun ini dia belum mengenal prinsip konservasi. Nanti jawabannya yang dia akan jawab itu adalah bahwa loyang yang banyak atau botol yang pertama yang banyak. Padahal masanya sama, yakni botol pertama maupun loyang itu memiliki massa 1 liter air, yang dimana dari loyang tersebut berasal dari botol kedua yang sama-sama 1 liter. Nah, itu ya. Jadi anak belum mampu membedakan dalam tahapan ini atau belum memiliki prinsip konservasi. Kemudian kesalahan pada tugas-tugas sentrasi, keterpusatan. Keterpusatan memberikan perhatian hanya pada satu aspek objek atau situasi. Nah, misalnya ada 2 buah tali yang sama panjang, tali pertama dan tali kedua, kemudian ditanyakan kepada anak, tali mana yang panjang? Anak jawab sama panjang. Namun ketika tali kedua direnggangkan, kemudian ditanyakan kepada anak nanti akan jawab pasti tali pertama yang panjang. Karena yang kedua sudah pendek, karena kebetulan diregangkan. Padahal
kalau dilihat fakta memang tali itu sama panjang, karena yang tali kedua itu cuma direnggangkan saja, cuma dikerucutkan. Nah, padahal objeknya sama. Nah, jadi anak belum pada umur 2 sampai 7 tahun menurut Piaget, berdasarkan hasil penelitiannya, anak belum memiliki keterpusatan. Nah, jadi memberikan perhatian hanya pada satu aspek objek atau situasi. Kemudian tidak dapat berpikir balik, reversibilitas. Nah, reversibilitas ini kemampuan melakukan pengoperasian pikiran kemudian membalik pemikiran seseorang untuk kembali ke titik semula. Misalnya, ketika anak diberikan penjumlahan 8 ditambah 7. Nah, soal yang tadi 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, kalau 15 dikurang 7 itu berapa? Nah, jadi ketika 8 tambah 7 sama dengan 15, namun dia 8 tambah 7 dia bisa jawab 15, tetapi ketika ditanya 15 dikurang 7 itu berapa? Nah, jadi anak pada umur ini menurut penelitiannya Piaget, dia belum mampu menjawab soal tersebut. Padahal kan jawabannya 15 kurang 7 dia 8. 8 tambah 7 15. 15 kurang 7 8. Jadi kembali ke titik semula, dia belum mampu berpikir seperti itu, berpikir terbalik atau reversibilitas. Ini menurut tahapan praoperasi 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasi konkret 7 sampai 11 tahun. Tahap operasi konkret, tahap ketika anak mengembangkan kemampuan untuk bernalar logis dan memahami konservasi. Konservasinya ini sudah mulai matang. Tetapi hanya dapat menggunakan kedua kemampuan ini dalam menghadapi situasi yang sudah tidak asing lagi. Kemudian realitas disimpulkan, makna rangsangan berdasarkan konteks informasi yang relevan. Nah, misalnya realitas disimpulkan, misalnya anak yang umur 3 tahun ke bawah, ketika kita sodorkan sebuah warna, misalnya kita sodorkan sebuah warna mobil-mobilan, mobil-mobilan, warnanya merah, anak itu akan menjawab merah. Tetapi ketika kita mobil merah tersebut kita tutup dengan sebuah kertas bening yang transparan gelap, jadi warnanya ketika dilihat sekilas tidak lagi merah. Tetapi ketika ditanyakan hal yang sama kepada anak umur 3 tahun atau 4 tahun, dia akan jawab warna mobil tersebut hitam. Tetapi ketika anak umur 6 tahun ke atas, dia bisa menjawab bahwa warna mobil itu tetap warna merah, karena dasarnya mobil tersebut warna merah, hanya tertutup oleh sebuah kertas bening yang gelap. Kertas plastik bening. Kebetulan dia agak, kalau bening berarti putih, maksudnya yang gelap ya. Dan merubah warna daripada pandangan kita melihat mobil tersebut agak gelap, sehingga simpulannya anak yang 3 tahun itu menjawab dia hitam. Padahal anak yang 6 tahun atau operasi konkret ini dia mampu menjawab bahwa itu tetap dia warna merah. Nah, kemudian dalam tahap operasi konkret ini anak sudah mampu menyusun objek ke dalam susunan yang berurutan berdasarkan satu aspek seperti ukuran besar, massa, dan volume. Jadi anak sudah mampu menyusun berdasarkan ukuran besar, baik itu dari sudut pandang besarnya, massanya, dan volume. Ibaratnya menyusun yang angka 1 sampai 10 teratur dia sudah mampu. Tetapi ini dia sudah bisa menggunakan satuan ukuran apa besar, massa, dan volume. 1 liter, 2 liter, dan 3 liter. Misalnya gram dengan kilogram, itu mana yang lebih dulu, tentu gram baru kilogram ya. Jadi anak pada pengurutannya sudah mampu. Kemudian tahap operasi konkret
7 sampai 11 tahun anak sudah mampu menyimpulkan tentang transivitas, kemampuan menyimpulkan hubungan antara dua objek berdasarkan pengetahuan tentang hubungannya masing-masing dengan objek ketiga. Misalnya di sini ada contoh, Tony lebih besar atau lebih tinggi lah. Tony lebih tinggi dari Becky. Becky lebih tinggi dari Fred. Maka Tony lebih tinggi dari Fred. Jadi anak sudah mampu berpikir transitivitas, mampu menyimpulkan hubungan antara dua objek. Kemudian dua objek itu menghasilkan pengamatan ke objek ketiga. Oke. Nah, tahap operasi formal atau operasi yang terakhir dari tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, operasi formal mulai berpikir seperti orang dewasa ya, menunjukkan kemampuan transivitas. Jadi kemampuan transivitasnya itu sudah lebih matang. Kemudian tahap kondisi hipotesis, berpikir abstrak, menguji hipotesis dan membentuk konsep yang terlepas dan realistik fisik. Jadi tidak lagi menggunakan hal-hal yang sifatnya konkret, ya sifatnya abstrak, dia sudah mampu ya. Operasi formal mengakhiri perkembangan kognisi, tetapi pertemuan intelektual dapat terus berlanjut sampai usia remaja. Jadi dia sudah berpikir secara abstrak tanpa melihat lagi hal-hal yang konkret ya. Nah, jadi ini namanya operasi formal. Dia sudah dapat menguji hipotesis yang dia bisa lakukan berdasarkan dengan pengamatannya. Oke, ini adalah tahapan-tahapan perkembangan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi kalau dikaitkan dengan kajian dalam pembelajaran matematika, level anak 11 sampai ke atas ini sudah berada pada antara kelas 6 SD atau awal masuk SMP. Jadi awal masuk SMP, berdasarkan konsep teori Piaget, anak itu sudah mampu berpikir secara abstrak, sehingga anak kelas 7 atau kelas 8 itu ketika kita menyampaikan suatu, sudah bisa kita memperkenalkan ya, kayak dalam aljabar kita sudah memperkenalkan kayak variabel X dan variabel Y dalam suatu koefisien, atau entah itu penjumlahan 2X tambah 2X itu sama dengan 4, karena anak sudah mampu melihat sesuatu abstrak. Misalnya sudah mampu memisalkan sesuatu ke dalam bentuk variabel ini. Oke. Kemudian teori yang berikutnya teori dari Vygotsky. Nah, saya tidak menjelaskan tanggal lahir siapa ini, nanti Anda cari sendiri di mata kuliah belajar dan pembelajaran ya. Sekarang Anda sudah mendapatkan tentang teori-teori belajar ya. Kemudian Vygotsky. Nah, jadi teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Jadi kalau Jean Piaget tadi menitik beratkan terhadap perkembangan kognitif anak dalam diri sendiri ya, berdasarkan perkembangan kognitif anak berdasarkan usia tahapannya, dan mengukur kesiapan mentalnya dalam menerima atau memahami suatu materi. Jadi Vygotsky ini dia lebih ke bahwa anak tidak hanya pada aspek kognitif saja untuk membangun pengetahuannya juga, tapi ada lingkungan yang dapat membentuk pengetahuan anak itu sendiri. Sehingga Vygotsky ini kemudian juga mengkritik teori Pavlov yang kemudian mereka teori-teori belajar yang mengambil sampel itu binatang, entah itu anjing maupun kera. Karena menurut Vygotsky tidak bisa disamakan lingkungan belajar atau pencapaian ilmu pengetahuan, karena kalau hewan menurutnya itu hanya berdasarkan stimulus lingkungannya saja semata ya, berdasarkan reaksinya secara hewani ya. Tetapi kalau manusia itu mampu mampu merubah lingkungan. Kalau hewan kan dipengaruhi oleh lingkungan, tapi manusia itu bisa mengubah keadaan lingkungan. Nah, ini
keunggulan dari menurutnya keunggulan Vygotsky terhadap teorinya, karena kalau teori Pavlov yang lainnya menurutnya tidak belum tuntas. Karena pada dasarnya manusia menurutnya mampu mengubah keadaan, mampu merubah lingkungan itu sendiri. Oke. Jadi dalam teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3 ya, yang kuncinya ya. Yang pertama Zone of Proximal Development atau ZPD, kemudian Scaffolding dan bahasa dan pikiran. Zone of Proximal Development atau ZPD ya. Serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. Jadi ada zona ya, ada zona proximal development atau pengembangan. Jadi menurut Vygotsky ini, jadi ketika anak melakukan tugas secara sendiri tanpa bantuan orang lain, mungkin kalau ibaratnya sebuah lingkaran, anak itu tersebut hanya mampu mengerjakan tanpa bantuan. Dia hanya mampu mengerjakan ibaratnya sebuah bola ya, kayak bola pingpong. Jadi anak itu hanya sebatas bola pingpong dalam penguasaan tugas-tugas kerjanya. Ruang lingkupnya itu ibaratnya sebesar bola pingpong. Namun ketika tugas-tugas tersebut diberikan kepada anak, kemudian ada bantuan dari orang dewasa atau bantuan dari lingkungan sekitar itu, maka ruang lingkup kerja anak itu akan semakin besar. Jadi kalau tadi dia bola pingpong, mungkin kita ibaratkan di atasnya bola pingpong ya bola kasti atau bola voli lah. Di atas bola voli. Jadi kalau anak kerja sendirian, dia hanya mendapatkan sebesar ruang lingkup kerjanya ibaratnya sebesar bola pingpong. Tapi ketika ada bantuan, dia mampu mengeksplorasi, mampu menjangkau pengetahuannya itu sebesar bola voli. Ya, ini kalau yang dikatakan dengan ZPD. Jadi sekarang tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia secara sendirian, tapi ketika ada bantuannya tentu anak itu lebih ringan mengerjakan tugas tersebut. Ini yang dikatakan dengan zona proximal development. Kemudian scaffolding. Scaffolding ini adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalnya guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan bantuan kepada seorang manusia anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya. Jadi scaffolding ini teknik dalam membimbing anak belajar. Yang pertama, anak tersebut dibimbing full oleh guru atau teman sebaya secara penuh. Namun peran daripada teman sebaya atau guru ini lama-kelamaan akan diminimalisir. Sampai kapan? Sampai anak itu bisa mandiri dan peran dari tutor akan mengurangi. Peran tutor itu akan berkurang. Jadi scaffolding yang pertama, guru atau teman sebaya atau instruktur itu memberikan bantuan secara penuh. Lama-kelamaan anak tersebut, peran daripada guru atau tutor atau teman sebaya itu dikurangi dan diberikan kesempatan lebih kepada anak untuk berkreasi dalam melaksanakan mengeksplorasi tugas-tugasnya atau materi atau pembelajaran itu sendiri. Ini yang dikatakan dengan teknik scaffolding. Teknik scaffolding ini adalah teknik daripada Vygotsky. Kemudian bahasa dan pikiran ya.
Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Jadi yang dimasukkan di sini Vygotsky ini ada dua tahapan bahasa, ada yang private speak, bahasa secara pribadi, dan ada inner speak. Private speak ini misalnya pada anak umur 3-5 tahun ketika dia melewati suatu tempat yang tempat yang dia anggap hal itu menarik, misalnya ketika coba adik Anda atau anak-anak yang umur 3-5 tahun kita bawa jalan-jalan yang belum pernah dia lihat misalnya, tapi dia belum pernah lihat tapi dia sudah bisa sudah bisa melihat misalnya di tayangan TV. Ketika kita bawa ke suatu jembatan, anak tersebut menurut Vygotsky itu akan melakukan refleks. Dia akan berkata, awas, jembatannya akan rubuh. Awas, di bawah ada buaya. Awas, ada badai. Seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan yang keluar dari anak ini menurut Vygotsky ini merupakan dia tahapan dalam membentuk dia dalam belajar lewat komunikasi sosial. Dan kemudian juga selain private speak ada nama inner speak, bicara secara batin. Menurut Vygotsky, kalau ini yang berbicara masalah batin misalnya begini, ini berlaku juga pada anak-anak yang sudah matang dan sampai orang dewasa. Untuk apa? Untuk memikirkan strategi penyelesaian pemecahan masalah. Kita berbicara dalam diri kita sendiri, misalnya, sebentar saya akan bagaimana motor saya kebetulan bocor ban. Jadi ini kan kadang-kala kita berbicara dalam berbicara dengan diri kita sendiri. Entah kita berbicara dalam kita suaranya kita keraskan atau kita kecilkan, tapi kata-kata yang kita keluarkan itu secara tidak langsung mengantarkan kita pada pemecahan masalah. Bagaimana sapi motor ini bocor ban, kemudian saya berada di tengah jalan ini. Oke, saya telepon dulu adik saya atau saya telepon om saya untuk jemput saya. Ini kan upaya-upaya berpikir dengan mendahulukan dengan kata-kata. Ini katanya menurut Vygotsky dapat membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Ini kayak di film di sinetron Indosiar kan, ketika sudah hening lawan mainnya itu kemudian melakukan berpikir sebentar saya akan menaruh racun di makanannya, katakanlah seperti itu, tapi itu jahat ya. Jadi maksudnya contohnya pikiran-pikiran seperti itu yang dapat manusia memecahkan masalah, tidak terburu-buru, matang memikirkan segala sesuatunya itu. Jadi itu menurut Vygotsky ada ZVD, ada scaffolding dan menggunakan kekuatan bahasa dan pikiran. Kemudian teori berikutnya yang berkaitan dengan perkembangan kognitif Jeremy Brenner. Jadi tahapan perkembangan kognitif yang dikenal ini tahapan enaktif, tahapan ikonik, dan tahapan simbolika. Ini sangat relevan relevan dengan dalam pembelajaran matematik Tahapan enaktif ini peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Jadi dalam tahap enaktif ini misalnya contoh guru ingin memperkenalkan konsep 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah kan konsepnya 1 tambah 1 sama dengan 2 kan abstrak Kemudian guru dalam tahap enaktif ini memperlihatkan sebuah spidol. Ada spidol, lihat langsung spidol. Di tangan kiri ada satu spidol, di tangan kanan ada satu spidol. Jadi ada berapa spidolnya? Anak tersebut akan jawab 2. Ini tahapan enaktif karena dia melihat konteksnya langsung, dia melihat realitas daripada jumlah spidol itu sendiri, dia melihat spidol itu ada.
Kemudian tahap ikonik, tahapan berikutnya peserta didik ataupun seseorang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Jadi 1 tambah 1 itu cukup dia menggunakan ya, mungkin ya gambar di papan tulis 1 spidol tambah 1 spidol tanpa memperlihatkan langsung spidol itu sendiri, kemudian dijumlahkan jadi 2 spidol, kayak tabulasi. Nah, tahapan ikonik ini ya, menggambar-gambar atau visualisasi gambar menggunakan gambar ya. Kalau yang inaktif melihat langsung gambarnya, melihat langsung realitasnya. Kalau tahapan ikonik cukup lewat visualisasi gambar. Dan tahap simbolik, seorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa logika matematik. Sehingga kalau dalam tahapan simbolik ya sudah, angka 1 disimbolkan bagaimana tulisannya? 1 biasa ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah itu. Jadi tahapan perkembangan kognitif Jeremy Branner terbagi 3, tahap inaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Jadi semua tahapan perkembangan ini mengarah kepada kalau Piaget endingnya tadi ke operasi formal. Kalau Vygotsky tadi ada 3, scaffolding dan CPD dan bahasa pikiran, yang dimana tahapan tertinggi itu scaffolding. Kalau ya, jadi itu tahapan perkembangan kognitif dari Jeremy Branner. Jadi kalau operasi formal tahapan tertinggi daripada perkembangan kognitifnya Piaget, Vygotsky scaffolding, dan ZPD, yang dimana kalau ZPD scaffolding, anak itu akan mandiri ketika puncaknya ketika peran dari guru atau tutor atau instruktur yang membantunya itu mulai dikurangi, sehingga peran lebih kepada peran anak ya. Kemudian tahapan perkembangan kognitifnya Jeremy Branner itu tahapan simbolik, karena matematika itu kan semuanya atau sebagian besar ya sifat-sifatnya itu kan ya simbol atau bahasa yang abstrak ya, simbol-simbol menggunakan logika dan sebagainya. Dan ini puncak tertinggi daripada berpikir anak itu adalah berpikir abstrak, simbol atau formal ya. Oke. Kemudian bagaimana mendukung perkembangan kognitif anak ya. Jadi bagaimana mendukung perkembangan kognitif anak ya. Nah, kita akan lihat bahwa 5 tahun pertama seorang anak adalah tahap paling penting dalam pembentukan kemampuan intelektualnya ya. Sebagian besar perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh hubungan keluarga terdekat, terutama orang tuanya. Jadi orang tua berada pada posisi penting dalam membantu pembentukan pola belajar, berpikir, dan berkembangnya anak. Jadi ini yang kemudian menjadi tanggung jawab sebenarnya ya, atau merubah paradigma bahwa karena kekinian sekarang ini orang tua ini kita ingin anak kita menjadi cerdas, lebih akan lebih sukses nantinya. Nah, tentunya itu kalau pemikiran kekinian itu mereka cenderung mempercayakan tempat belajar, mempercayakan sekolah, yang pada akhirnya atau sejatinya peran sekolah atau perguruan tinggi itu hanya membantu anak untuk prosesnya, hanya membantu ya, konteksnya membantu anak untuk perkembangan kognitif anak itu sendiri. Dan yang menjadi tanggung jawab itu sebenarnya lingkungan keluarga ya, dalam hal ini orang tua. Sehingga dalam Islam itu ibu atau orang tua itu adalah pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak ada pada seorang ibu dan ayah. Jadi
karena sekarang ini sekolah-sekolah orang tua itu harus ada sekolah yang menyadari betul peran mereka ketika mereka masuk sekolah, menerima siswa baru, itu diwawancarai orang tuanya. Nah, diwawancarai orang tuanya, kemudian sekolah tersebut menyampaikan bahwa kami di sini hanya membantu anak untuk tumbuh kembang, ya, menemukan kembang pola pikir anak dan pola sikap. Nah, jadi posisi kami hanya membantu, namun bapak ibu orang tua itu adalah peran utama, kunci utama dalam membentuk karakter, baik itu pola pikir atau pola sikap anak. Nah, kalau sekarang kan terbalik, seakan-akan sekolah itu menjadi peran utama, orang tua itu sekedar membantu. Nah, padahal tidak, ya. Untuk mendapatkan hasil anak yang berkualitas, anak yang cerdas, anak yang berprestasi, maka satu-satunya jalan itu menyadari peran masing-masing. Sekolah itu hanya sekedar membantu, dan orang tua itu betul-betul punya tanggung jawab penuh dalam mengembangkan kognitif anak. Kaitannya dengan soal tadi yang saya jelaskan tadi, bisa saja anak tersebut di lingkungan keluarganya dia sudah terbiasa dengan rangsangan-rangsangan penjumlahan. Film-film yang dia tonton itu mengasah dia dalam kematangan kognitifnya. Nah, itu sehingga ketika dia mendapatkan soal yang ada, dia mampu lebih cepat ketimbang anak yang ketika di lingkungan keluarga tidak ada stimulus-stimulus rangsangan logika berpikirnya, ketimbang anak yang ada stimulus belajar terkait dengan logika berpikirnya dan penjumlahannya, ya, meskipun hal-halnya sederhana. Namun ingat tetap saja kita harus juga menentukan persoalan ini dengan proporsional, ya. Proporsional maksudnya coba Anda di tahun kekinian sekarang ini untuk memasukkan anak ke TK ke SD itu kan sekarang ini sudah diatur dengan sebaik mungkin berdasarkan hasil penelitian, ya, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada kalanya anak-anak itu, misalnya anak saya umur 5 tahun misalnya, dia sudah mampu membaca, sudah mampu menghitung. Kalau dalam umur 5 tahun sesuai dengan aturannya kan masuk di kelompok TKA atau TKA lah, TKA. Tapi orang tua ini menginginkan dia masuk di SD. Karena kenapa? Karena menurutnya dia sudah tahu membaca, sudah tahu menghitung. Kenapa masuk di TK? Saya baiknya masukkan ke SD. Nah, jadi ingat, ya, selain perkembangan kognitif yang kita lihat juga, tapi itu kita melihat juga namanya pertumbuhan, ya, pertumbuhan anak itu sendiri. Ya, jadi sehingga memasukkan anak ke TK SD itu bukan berdasarkan aspek kecerdasan, ingat, ya, bukan berdasarkan aspek kecerdasan, tapi berdasarkan aspek pertumbuhan, berdasarkan umur anak itu sendiri. Jadi kalau SD itu masuk SD umur 6,5 sampai 7 tahun, di bawahnya itu berarti TKB 5 sampai 6 tahun, TKA berarti 4 sampai 5 tahun. Jadi itu, ya. Cuma yang pesan yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa sekolah hanya sifatnya membantu perkembangan kognitif, dan orang tua lebih berperan dalam menciptakan perkembangan kognitif anak itu sendiri, ya. Oke. Kemudian ada dimensi proses kognitif, ya, dimensi proses kognitif. Nah, ini dimensinya apa? Dimensinya di sini ada beberapa level, ya. Level yang pertama mengingat, level kedua mengingat, memahami, level 1 mengaplikasikan level kognitif 2, dan menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi level kognitif 3, atau berada pada level HOTS, High Order Thinking Skill. Kalau yang level kedua Middle Order Thinking Skill. Kalau level 1 Low Order Thinking Skill. Nah,
Jadi kita kaitkan dengan kajian pendidikan kita pada pertemuan pertama terkait dengan hasil PISA, sehingga dalam pembelajaran matematika perkembangan kognitif anak itu akan diasah dengan menggunakan soal-soal level kognitif 3, dalam arti level penalaran. Jadi mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Ini bukan ke depan, mulai dari sekarang, bahkan sudah jalan program kementerian itu penyusunan penelitian soal berbasis HOTS itu sudah mulai digalakkan ya, sehingga ke depan nanti entah itu gurunya sudah mampu membuat soal-soal HOTS, sumber belajarnya sudah mengandung unsur-unsur HOTS, dan insya Allah siswa-siswa peserta didik di Indonesia ini sudah terbiasa dengan soal-soal HOTS ya, Higher Order Thinking Skill. Contoh soalnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dimensi proses kognitif ini juga ada beberapa teori ya, yang dari Krulik dan Rudis, recall basic, kritikal, dan kreatif. Kalau taksonomi Bloom ini sudah direvisi ya. Dan taksonomi Bloom ini yang familiar digunakan dalam evaluasi pendidikan kita, evaluasi pendidikan pembelajaran kita ya, di mana pengetahuan, pemahaman, penerapan, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan revisi Bloom, taksonomi revisi Bloomnya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Dalam present HOTS, jadi kalau taksonomi Bloom ini level menganalisis, mengevaluasi, mencipta ini sudah masuk dalam berpikir tingkat tinggi, yang dimana ada berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Jadi inilah proses kognitif, perkembangan kognitif anak yang pada puncaknya itu harus relevan juga dengan beban anak. Dan anak ketika soal-soal nanti anak tersebut terbiasa dengan mengerjakan soal-soal HOTS, nantinya tentunya dia akan mampu mempunyai daya analisis, daya evaluasi, daya mencipta yang tinggi ketimbang soal anak yang terbiasa dengan soal-soal yang sifatnya cuma sekedar pengetahuan, pemahaman, atau definisi, soal-soal rendah ya. Saya ingat ada beberapa gambar ya yang menggambarkan kondisi pendidikan kalau hanya mengedepankan hafalan. Kalau hanya mengedepankan hafalan, ada sebuah gambar yang memperlihatkan ada lomba lari di situ, lomba memanjat pohon. Pesertanya ada, mungkin Anda sudah lihat ya, pesertanya ada gajah, harimau, singa, jerapah, dan monyet atau kera. Kemudian dilombakan siapa yang dapat mencapai ujung pohon pertama, dia yang pemenangnya. Tentunya ya monyet atau kera yang akan mencapai duluan. Sama halnya dengan ini ya. Kalau soal-soal kita lebih banyak ke hafalan, tentunya anak yang akan hasilnya bagus, anak yang hafalannya kuat. Dan akan mendiskriminasi anak-anak yang memiliki ingatan atau hafalan yang lemah. Sehingga dalam pembelajaran itu kita harus adil ya, sehingga mungkin dalam 5 soal, 1 soal hafalan, 4 soal itu menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta, supaya kita melihat selain dia hafal dan dia juga mampu menganalisis, mengevaluasi, atau dia mampu berpikir tingkat tinggi. Jadi ini terkait dengan perkembangan kognitif dalam pembelajaran matematika. Pada materi berikutnya kita akan membahas masalah terkait dengan variabel-variabel kognitif yang ada ya. Jadi ada berpikir kritis, ada berpikir kreatif, ada pemahaman konsep, ada penalaran, ada kemampuan pemecahan masalah, kemampuan koneksi matematis, dan lain sebagainya.
Oke, itu saja yang bisa kita Pak berikan terkait dengan perkembangan kognitif. Saya harapkan kepada anak-anak mahasiswaku ya, ini karena sudah lama kita tidak ketemu, selalu belajar, selalu optimis, belajar mandirinya lebih ditingkatkan, dan skill-skill keilmuan itu harus lebih diupdate ya. Skill-skill terkait yang dibutuhkan di abad kecakapan 21 ini Anda harus lebih lebih diasah. Jangan puas dengan apa yang Anda miliki sekarang. Selalu mengupgrade aplikasi saja, setiap menit, setiap detik ada pengupgrade aplikasinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Begitupun juga dengan kita juga harus mengupgrade keilmuan kita ya, mengupgrade kognitif kita, dan jangan lupa juga sikap kita ya, karena buat apa pintar tapi menghancurkan. Lebih baik kita biasa tapi tidak biasa tapi mendamaikan. Kita harus menggunakan kata dan ya, kata dan. Dia mampu dia pintar dan dia memiliki kognitif yang bagus dan sikap yang bagus. Jangan menggunakan kata atau ya. Kalau kita bisa memiliki dua-duanya, kenapa pilih satu? Oke. Saya akhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.